Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas Hukum Perdagangan Internasional C1. Mohon maaf atas keterlambatan bagian video materi kita. Akan tetapi hal ini sudah saya umumkan melalui grup dan semoga teman-teman memakluminya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi perkuliahan kita setelah kemarin teman-teman mempresentasikan materi mengenai tarif. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada materi mengenai dumping dalam perdagangan internasional. Kenapa sih sebenarnya saya kemarin itu meminta teman-teman untuk presentasi? Dikarenakan memang materi kita itu sangatlah banyak ya, sehingga ketika misalkan saya akan menyampaikannya satu persatu kepada teman-teman melalui metode ceramah seperti ini, itu tentunya teman-teman tidak akan terlibat dalam pembelajaran interaktif gitu, dan mungkin sampai dengan UTS kita nggak bisa nyampe pada target materi yang seharusnya disampaikan pada silabus. Dengan demikian saya meminta kontribusi teman-teman untuk melakukan presentasi dan melakukan pembelajaran mandiri melalui presentasi itu terkait dengan materi-materi mengenai tarif. Nah, nantinya ketika hendak UTS, saya akan membagikan link dari perkuliahan kita mulai dari pertemuan 1 sampai dengan link yang telah teman-teman bagikan sampai dengan link materi perkuliahan kita pertemuan terakhir nanti sebelum UTS di minggu depan, yang insya Allah seperti yang saya sampaikan di grup akan saya bagikan sekitar hari Sabtu atau Minggu depan ini insya Allah. Dan UTS kita sepakati akan dilaksanakan di minggu kedua gitu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari setidaknya mengenai 3 subtema ya, mengenai apa itu dumping dalam perdagangan internasional, pengertian dumping, kemudian unsur-unsur dumping itu seperti apa, klasifikasi barang dumping itu yang seperti apa sih, dan jenis-jenis dumping yang dikenal di dalam hukum internasional. Kemudian kita juga akan mempelajari mengenai regulasi anti dumping, karena pada dasarnya dumping itu bukan dilarang ya, akan tetapi ada pada porsi tertentu dumping itu dilarang, dan juga ada pada porsi tertentu dumping itu diperbolehkan gitu. Nah, kita akan mempelajari nih apa saja sih bentuk dumping yang dilarang dan diperbolehkan itu tadi. Sebenarnya ini merupakan pembahasan yang cukup sederhana ya, materi perkuliahan kita pada hari ini. Pada subtema regulasi anti dumping ini kita akan mempelajari mengenai pengaturan GATT mengenai anti dumping dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai anti dumping. Karena memang sebagaimana sudah kita bahas gitu ya dari pertemuan sebelumnya, Indonesia itu kan merupakan salah satu negara anggota dari WTO, dan otomatis karena merupakan negara anggota dari WTO, Indonesia itu meratifikasi GATT gitu ya melalui perundang-undangan nasional. Nah, dengan demikian secara otomatis kalau misalkan GATT aja mengatur mengenai dumping, Indonesia pada implementasinya juga akan mengatur mengenai dumping di dalam peraturan nasionalnya. Nah, kemudian pada subtema yang ketiga kita akan mempelajari mengenai implementasi mengenai pengaturan anti dumping baik secara nasional maupun internasional, serta pencegahan terhadap terjadinya praktik dumping itu sendiri. Mungkin kita akan membahas sedikit ya mengenai implementasi ini, dan karena keterbatasan waktu juga karena saya kejar-kejaran gitu ya untuk membuat PPT-nya itu, mungkin mengenai subtema implementasi itu PPT-nya tidak akan ada, sehingga kalian nanti hanya akan mendengarkan materi dari saya aja tanpa ada PPT-nya. Untuk yang ada PPT-nya itu cuman yang subtema pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu saya gregetan gitu mau bikin PPT-nya satu persatu tuh kayak panjang banget, sehingga lebih baik saya ngejelasin aja. Kalau misalkan kita pertemuan secara offline kan enak ya, ada papan tulis, kita bisa nulis tanpa harus ada PPT pun materi perkuliahan bisa berlangsung. Akan tetapi di perkuliahan kita ini karena memang perkuliahan kita online dan melalui YouTube, jadi saya harap teman-teman masih bisa mengerti apa yang saya sampaikan walaupun tidak ada PPT-nya nanti untuk yang subtema ketiga ini, karena memang penjelasannya itu agak ribet dan belibet kalau misalkan harus dituangkan dalam bentuk PPT. Bagaimana kita sudah bahas pada sekitar pertemuan kedua atau ketiga ya mengenai sejarah perdagangan internasional. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan di bidang perdagangan itu memang kembang sangat pesat ya, dari yang dulunya itu sederhana sekali, praktek perdagangan itu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali, hingga saat ini kita sudah mengenal perkembangan yang sangat masif nih dalam bidang perdagangan, yang mana perkembangan di bidang perdagangan ini semuanya itu mengikuti
mengikuti atau menyelaraskan diri dengan bagaimana sih perkembangan dari inovasi dan teknologi dari negara-negara yang ada di dunia. Nah, pada kemajuan perdagangan inilah akhirnya muncullah praktek-praktek perdagangan antar negara-negara yang menyebabkan produk atau komoditas yang dijual oleh negara-negara ini tadi, antar negara ini tadi, itu menimbulkan yang namanya kompetisi. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki personalitas yuridis yang berkaitan dengan perdagangan internasional gitu ya, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan internasional, itu kemudian mengatur regulasi yang mana di dalam regulasi itu kemudian terdapat hak dan kewajiban antara pelaku praktek perdagangan internasional. Di dalam praktek perdagangan internasional ini tadi tentu kita udah familiar ya sama yang namanya kegiatan ekspor dan impor sebagai salah satu bagian dari praktek perdagangan internasional. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kegiatan ekspor dan impor ini merupakan salah satu sarana pembangunan. Logika sederhananya tentu dengan adanya praktek ekspor dan impor itu dapat memutar roda perekonomian dari suatu negara. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor tidak mungkin kan dari praktek perdagangan internasional itu namanya juga praktek perdagangan internasional itu dilakukan oleh antar negara gitu ya. Pelaku perdagangan internasional itu adalah antar negara. Nah, tidak mungkin kan ekspor dan impor itu hanya dilakukan oleh satu negara saja. Tentunya bakal ada persaingan tuh kan, akan ada sikut-sikutan tuh antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, sehingga dengan demikian dari kegiatan ekspor dan impor di dalam praktek perdagangan internasional itu persaingan itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi nih oleh negara-negara sebagai pelaku dari perdagangan internasional. Tentunya persaingan ini tujuannya adalah untuk merebut pangsa pasar internasional. Karena tidak dapat dihindarinya persaingan ini tadi, akhirnya bagaimana caranya WTO melalui GATT itu mengaturkan tata cara perdagangan yang baik gitu, praktek perdagangan internasional yang baik, sehingga persaingan itu bisa dilakukan secara sehat dan dapat menguntungkan banyak pihak. Tentunya kalau misalkan ada banyak komoditas gitu atau ada banyak pilihan produk, kita sebagai konsumen juga pasti bakal diuntungkan gitu ya. Tentunya misalnya ada produk yang sama akan tetapi dengan range harga yang berbeda, kemudian dengan spesifikasi yang berbeda, tentu itu memiliki pangsa pasarnya tersendiri. Inovasi produk, jenis-jenis produk yang banyak seperti ini tentu akan menguntungkan konsumen juga dan akan mengembangkan gitu, memberikan perkembangan tersendiri bagi produk tersebut gitu, dan akhirnya ya secara otomatis teknologi, pengetahuan itu akan berkembang ya. Ini kalau misalkan kita berbicara praktek perdagangan internasional yang dalam koridor yang sehat. Persaingannya dilakukan dalam koridor yang sehat. Akan tetapi namanya juga kan persaingan. Persaingan itu pasti ada sikut-sikutannya gitu, walaupun sudah dilakukan secara sehat, ada aja gitu ya pihak-pihak yang masih melakukan persaingan dengan cara tidak sehat. Inilah dia persaingan dengan cara tidak sehat dapat terkategorikan sebagai dumping. Nah, apakah semua persaingan tidak sehat itu terkategorikan sebagai dumping? Nah, jadinya agar kalian memahami dumping itu sebenarnya apa sih? Sederhananya di dalam praktek ekspor dan impor, dumping itu merupakan sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah banget dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri itu tidak diturunkan hingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Menurut GATT itu sendiri, dumping itu diartikan sebagai keadaan suatu produk yang dimasukkan ke dalam pasar suatu negara gitu ya, negara lain otomatis ya karena ekspor dan impor dengan harga yang lebih rendah daripada harga normal. Apa sih efeknya Bu kalau misalkan jadi praktek dumping seperti ini? Nah, jadinya gini ya, kalau misalkan ada suatu negara yang memang kalau kita kaitkan dengan teori keunggulan komparatif lah atau teori keunggulan absolut yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dia memiliki spesialisasi tertentu terhadap produksi suatu barang, misalnya apa ya, komoditas apa ya, nih anggap aja komoditas ini nih salep lah kayak gitu misalnya, dia memiliki spesialisasi dalam komoditas salep, yang mana kalau misalkan dia memang sudah memiliki spesialisasi artinya dia bisa memproduksi barang tersebut dalam jumlah banyak, dalam waktu yang singkat dan dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah terus kemudian ketika dia mengekspor barang tersebut ke Indonesia aja anggap gitu, yang mana Indonesia tidak spesialisasi terhadap barang tersebut, bisa menghasilkan akan tetapi tidak
spesialisasi sehingga tidak ada efektivitas produksi, kemudian itu harganya juga ya so-so lah gitu, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Kemudian masuk nih produk yang dari negara X itu tadi ke Indonesia, diekspor gitu kan, Indonesia mengimpornya. Ternyata harganya itu jauh lebih terjun bebas tuh daripada harga salep yang tadinya dijual oleh produk lokal lah istilahnya kayak gitu ya. Bahasanya yang dijual oleh negara tersebut gitu. Dalam hal ini Indonesia, produk lokal lah gitu anggapannya ya. Ternyata salep negara X itu harganya bisa sampai beda 20.000 Pak daripada salep produk lokal gitu ya. Tentulah orang ya bakal dengan sukacita gitu ya memilih salep dari negara X ini tadi dikarenakan harganya itu jauh berbeda dengan salep produk lokal itu tadi. Nah, ini adalah praktek dumping yang sangat merugikan produk lokal itu tadi. Tentu pelaku usaha di dalam negeri menjadi sangat dirugikan dan persaingannya menjadi tidak sehat nih antara produk lokal dengan produk dari negara X itu tadi. Jadi dumping itu istilahnya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, persaingan itu kan merupakan hal yang tidak bisa dihindari ya. Begitu juga dengan dumping karena memang itu udah naluriahnya pelaku bisnis tuh. Kalau saya bisa mendapatkan harga yang paling murah, kemudian pangsa pasar yang lebih banyak, kenapa enggak? Akan tetapi ada loh ternyata praktek dumping itu yang tidak dilarang. Nah, praktek yang seperti apa sih itu akan kita bahas nanti ya di slide yang nanti. Sekarang kita akan bahas dulu nih, menurut WTO sendiri, khususnya dalam GATT ya, menurut WTO melalui GATT, dumping itu praktek yang seperti apa sih? Perlu diingat lagi, pada dasarnya WTO melalui GATT itu tidak melarang mengenai praktek dumping. Akan tetapi, WTO itu melarang praktek dumping yang merugikan. Nah, sekarang kita harus mengetahui dulu nih, bagaimana sih perspektif GATT mengenai praktek dumping dalam perdagangan internasional. Menurut GATT, praktek dumping itu dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional. Akan tetapi, GATT juga bilang tuh bahwa sebenarnya pemberian harga yang rendah terhadap suatu produk yang diekspor kepada suatu negara itu sebenarnya sah-sah aja sih menurut GATT. Nggak dilarang, akan tetapi akan dilarang oleh GATT ketika ada pihak yang dirugikan di dalam praktek perdagangan tersebut. Nah gitu. Jadi selama praktek perdagangan ini ternyata walaupun harganya itu kayak saya bilang tadi ternyata bedanya 20.000 ya. Beda 20.000 dan ternyata itu tidak ada pihak yang dirugikan, ya itu fine-fine aja dan GATT itu tidak akan melarang hal tersebut walaupun hal tersebut sudah terkategorikan sebagai praktek dumping. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih ya praktek perdagangan internasional itu akan terkategorikan sebagai praktek dumping itu akan apabila dia itu memenuhi unsur-unsur seperti apa sih? Pertama, eksportir itu menjual komoditi dengan harga yang kurang dari nilai wajar di pasar internasional. Kemudian kedua, eksportir menjual komoditi dengan harga yang lebih rendah dari harga barang tersebut di negaranya sendiri. Gitu ya. Artinya ternyata ada perbedaan margin harga nih. Harga yang dieksporkan itu ternyata lebih murah daripada di negaranya sendiri. Kemudian yang ketiga, eksportir menjual komoditi dengan harga yang lebih rendah ke suatu negara dibanding ke negara lain pada umumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih unsur yang ini, eksportir menjual komoditi dengan harga yang lebih rendah dari ke suatu negara dibanding dengan negara lain pada umumnya. Di sini sudah ada bibit-bibit persaingan atau bumbu-bumbu politik lah gitu ya. Kenapa dia kok bisa ada war dagang, ada perang dagang nih? Apakah dia ada perang dagang nih dengan negara yang bersangkutan ini sehingga dia kok bisa menjual lebih murah dibandingkan dengan negara yang lainnya? Nah, kemudian maksudnya tuh bukan menjual di sini dia dapat lebih murah terus nanti kemudian si negara yang tadi tuh dapat keuntungannya lebih banyak ya. Artinya dia menetapkan harga yang lebih murah itu tentunya kan ada tujuan untuk menindas produk lokal yang terdapat di dalam negara tersebut gitu kan. Sehingga kalau misalkan harga saya lebih murah, orang otomatis akan beralih ke produk saya nih. Nah, produk dalam negerinya dia jadi gagal dan tidak laku. Dengan demikian ya dia bakal nggak dapat pangsa pasar. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya menjual lebih murah, bukan menjual lebih murah supply-nya sehingga dia dapat keuntungan lebih banyak, enggak ya. Nah, kemudian yang keempat, eksportir menjual harga produk ekspor lebih rendah dari harga normal untuk produk sejenis di negara importir. Nah, dari unsur keempat ini sudah
termasuk ya ke dalam klasifikasi yang saya jelaskan tadi. Walaupun ternyata negara X itu menjual salep ke Indonesia itu dengan margin harga 20.000 lebih rendah daripada produk salep yang ada di Indonesia itu, ini kan sudah termasuk ke dalam kategori dumping. Akan tetapi ini adalah praktek dumping yang diperbolehkan apabila antara pihak yang bersangkutan itu tadi ternyata tidak protes gitu, tidak ada mengalami kerugian apapun. Oh, saya fine-fine aja sih dengan praktek perdagangan sedemikian walaupun ini dumping, akan tetapi ini tidak membuat saya merugi gitu, tidak membuat negara saya merugi. Kenapa? Misalnya kok bisa kayak gitu, Bu? Padahal kan itu beda harganya udah 20.000. Kok bisa dia nggak merugi gitu kan, harusnya justru merugi. Oh, ternyata pangsa pasarnya itu jadi terpecah. Dia memang harganya lebih murah, tapi spesifikasinya berbeda dengan produk saya. Spesifikasi saya, keunggulan saya begini. Saya memiliki pangsa pasar yang begini. Nah, sehingga pangsa pasar yang tadinya itu satu di negara itu menjadi terpecah bagi yang memang dia itu membutuhkan spesifikasi yang lebih mumpuni dengan harga yang lebih mahal, terus kemudian dengan pendekatan yang AIUEO, itu dia lebih memilih produk lokal ternyata. Nah, akan tetapi untuk yang ternyata mungkin salepnya sekali pakai, nggak terlalu berpengaruh apa segala macam, pokoknya yang penting ada aja apa segala macam dengan spesifikasi tertentu yang lebih rendah harganya, ya udahlah dia ambil yang ini aja. Nah, di sini persaingannya itu masih sehat nih, walaupun itu termasuk ke dalam kategori dumping gitu. Praktek dumping seperti ini itu diperbolehkan kok oleh GATT selama tidak ada pihak yang dirugikan, baik negara eksportir maupun negara importir. Nah, dengan demikian dari 4 unsur ini tadi kita bisa menyimpulkan nih bahwa bagaimana sih cara kita mengkategorikan atau mengetahui apakah suatu barang itu termasuk ke dalam barang dumping atau bukan? Yang pertama, itu less than fair price. Jadinya sangat jauh gitu ya margin harganya dari harga yang adil seharusnya di negara tersebut. Bisa jadi dari harga yang ditetapkan oleh produk serupa, misalnya salepnya itu harusnya harganya 35.000, itu dia jualnya cuma 10.000 aja atau bahkan cuma 5.000 aja. Itu namanya less than fair price. Atau bahkan mungkin salepnya tuh harga 35.000 kemudian produksinya itu 15.000 tapi dia jualnya 5.000. Nah, jadinya negara X itu tadi ternyata mengekspor salep ini itu dengan harga jauh dari harga produk serupa yang ada di negara tersebut, itu pertama. Kedua, jauh dari harga produk serupa yang ada di negara tersebut. Salep ini dijual 35.000 tapi biaya produksinya itu 15.000 atau 20.000 lah kayak gitu ya, keuntungannya 15.000. Ternyata si negara ekspor itu tadi tuh jual produk yang sama, produk serupa, itu harganya 5.000 aja atau bahkan 7.000 aja. Nah, itu kan udah jauh banget ya dari harga produk serupa atau bahkan harga produksi dari produk itu tadi. Nah, itu adalah pertama, itu cara mengetahui barang dumping, barangnya itu adalah less than fair price. Nah, kemudian yang kedua, terdapat kerugian antara pihak. Dan yang ketiga, adanya hubungan timbal balik antara kerugian dengan dumping atau causal link lah ya. Nah, jadinya kalau misalkan terjadi kerugian tapi tidak ada hubungan timbal balik antara kerugian tersebut dengan praktek dumpingnya, berarti kerugian ini bukan disebabkan karena dumping gitu, tapi disebabkan karena hal yang lain. Bisa jadi karena faktor eksternal yang lainnya lah, atau mungkin bahkan faktor internal yang lainnya kayak gitu. Nah, ketika mungkin yang terpenuhi adalah LTFV gitu maksud saya. Nah, kemudian terdapat kerugian tapi ternyata tidak ada hubungan timbal balik nih antara kerugian ini dengan less than fair price ini tadi, dengan harga salep yang jauh itu tadi. Nah, itu tidak bisa terkategorikan sebagai dumping. Akan tetapi kalau misalkan ternyata ada hubungan timbal balik antara kerugian ini tadi dengan harga yang ditetapkan itu tadi, maka bisa dipastikan bahwa barang tersebut itu adalah barang dari hasil praktek dumping gitu ya. Nah, di sini ini kan kita mendapatkan tiga unsur mengenai barang dumping ini dari 4 klasifikasi ini kan. Bagaimana kita mengkategorikan praktek perdagangan internasional itu sebagai praktek dumping. Nah, seperti yang saya bilang tadi, praktek dumping itu pada dasarnya tidak dilarang selama tidak merugikan. Dengan demikian, semua ketiga unsur ini harus dipenuhi secara kumulatif.
bukan alternatif, bukan hanya 1 dan nomor 3 aja gitu ya. 1, 2, 3 itu harus dipenuhi secara keseluruhan. Barangnya itu harus lebih murah daripada harga yang 2 itu tadi yang sudah saya jelaskan, unsur pertama dan unsur kedua, yang dia tuh harganya lebih murah daripada harga produk serupa dan harga produksi dari produk serupa itu. Kemudian karena dia itu harganya jauh banget, terdapat kerugian nih akhirnya di salah satu pihak, dan adanya hubungan timbal balik antara kerugian dengan harga yang ditetapkan itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak ada kerugian? Bagaimana kalau misalkan seperti yang saya contohkan pertama itu tadi, bahwa ternyata ada praktek dumping nih, ada praktek yang dia itu mengekspor barang dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga produk serupa yang ada di negara tersebut, lebih murah baik dari harga produknya maupun harga produksinya, akan tetapi ternyata tidak merugikan. Negara importirnya tuh fine-fine aja dengan hal tersebut dan bahkan senang gitu kalau misalkan pangsa pasarnya itu menjadi terbelah. Nah, dalam hal ini praktek perdagangan tersebut dapat kita kategorikan sebagai praktek dumping, akan tetapi praktek dumping yang diperbolehkan oleh GATT atau GATT karena memang tidak terdapat kerugian antara pihak yang eksportir dan importirnya itu tadi. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai bagaimana cara mengetahui barang dumping, kemudian apa saja praktek perdagangan internasional yang terkategorikan sebagai praktek dumping, kita kemudian dapat mengacu pada pembahasan mengenai pembagian atau pengklasifikasian dumping secara umum menurut para ahli. Berangkat dari unsur-unsur yang sudah kita pelajari tadi mengenai cara mengetahui barang dumping dan bagaimana kita mengkategorikan suatu praktek perdagangan internasional itu termasuk ke dalam praktek dumping atau tidak. Nah, karena pada dasarnya seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa praktek dumping itu ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan, sehingga secara umum klasifikasi dumping itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Ada dumping yang sporadis, dumping yang persisten, dan dumping yang predatory. Nah, klasifikasi ini semua berdasarkan pada sifat dumping yang ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan itu tadi. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu, mulai dari dumping sporadis. Dumping sporadis itu pada dasarnya merupakan kegiatan ekspor ke pasar luar negeri, akan tetapi dalam jangka waktu yang pendek aja. Kenapa dia dilakukan dalam jangka waktu yang pendek? Karena memang dia itu memiliki tujuan tertentu, yang mana praktek dumping itu akan selesai ketika tujuan tertentu ini tadi sudah tercapai. Di dalam praktek dumping sporadis ini, harga yang ditentukan di dalam produk yang diekspor, misal salep itu tadi, itu di bawah harga normal atau harga produksi dari produk sejenis. Tetap ya, karena memang namanya dumping, jadi ya kriterianya, sifat-sifatnya itu kurang lebih sama, harganya itu lebih rendah daripada harga produk sejenis yang ada di negara tersebut. Nah, akan tetapi tujuan dilakukannya dumping ini, tujuan ditetapkannya salep itu lebih murah daripada salep yang ada di negara tersebut itu tadi, negara importir itu tadi, bukan untuk bersaing atau menindas salep lokal yang ada di negara tersebut. Kenapa? Dikarenakan dumping sporadis ini dilakukan oleh negara eksportir, tujuannya itu untuk menghapuskan produk salep ini dari peredaran mereka. Kenapa kok dihapuskan, Bu? Ya karena memang produk salep ini itu sudah melebihi kapasitas. Udah banyak banget nih, sudah sampai bejibun-jibun, nggak laku-laku. Ya udah akhirnya dijual dengan harga yang lebih murah gitu ya, dijual dengan harga yang lebih murah ke negara-negara. Ketika masalah dari kelebihan kapasitas produk salep ini di negara tersebut sudah teratasi, ya udah praktek dumpingnya itu akan selesai sampai di situ saja. Salep lokal yang ada di negara tersebut bisa jalan lagi leha-leha seperti biasa. Nah, karena memang tujuannya itu dia ya untuk menghabiskan stok lah gitu bahasanya, cuci gudang dari negaranya dia, karena ini udah kebanyakan banget nih di negara saya nih, nggak laku-laku. Ya udahlah, saya jual dengan harga murah aja lah ke negara-negara lainnya. Saya jual ke negara ini lebih murah, lebih murah, lebih murah. Kenapa? Biar kita kemudian beli nih salep nih, tak habis kan produknya dia. Sederhananya aja seperti itu. Ketika masalah kelebihan kapasitasnya itu sudah teratasi, ya udah salepnya itu berhenti diproduksi, salepnya itu berhenti diekspor, dan dumpingnya berhenti sampai di situ gitu ya. Nah, beda ceritanya dengan dumping persisten, klasifikasi dumping yang termasuk ke dalam dumping persisten. Dumping persisten ini dilakukan secara tetap dan konsisten, harganya sama, harganya di bawah harga normal dan harga produksi dari produk sejenis di negara importir, dan tujuannya jelas ya, untuk bersaing dan menindas. Jadi memang ada tujuan untuk
melakukan persaingan perdagangan yang tidak sehat gitu dari negara eksportir kepada negara importir untuk mematikan produksi dari produk lokal yang serupa dengan dia dan segala macam. Nah, ini dia dumping persisten. Beda ceritanya dengan dumping sporadis itu tadi. Nah, kemudian ada juga nih yang lebih kejam lagi nih, klasifikasi dumping yang lebih kejam lagi dibandingkan dengan dumping persisten. Itu dumping predatory. Jadi dasarnya sama karena memang dia itu adalah praktek dumping, jadi sifatnya itu sama, ekspor ke pasar luar negeri dengan harga lebih murah, baik lebih murah dengan harga produk serupa yang ada di negara tersebut maupun lebih murah dari harga produksi dari produk serupa yang ada di negara tersebut. Akan tetapi tujuannya itu berbeda dengan dumping persisten, yang mana dumping persisten itu tujuannya kan jelas untuk bersaing dan menindas siapapun yang menghasilkan salep yang ada di negara tersebut gitu, sehingga dia menjadi nomor satu gitu, pangsa pasarnya dia yang paling banyak gitu kan. Itu dumping persisten. Kalau dumping predatory, dia itu dilakukan untuk mendiskriminasi harga pesaing tertentu aja. Dia itu rupa-rupanya sudah menarget pesaingnya dia yang mana yang akan dia babat habis dengan mengeluarkan produk yang sama ini tadi. Misalnya aja nih, masih salep lah ya. Di Indonesia itu ada banyak banget jenis salep. Ada ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini, dan kita ada banyak banget lah ya jenis dan rupanya. Nah, anggap aja nih diekspor dari ini negara Y, ini negara X, kemudian ini salepnya Indonesia. Nah, misalnya nih, sampai bawa merek kan saya kan jadinya. Ini mau melakukan dumping predatory ini tadi, mau melakukan jenis dumping predatory ini tadi. Dia sudah mengira bahwa yang akan saya tuju, yang akan saya babat habis, pesaing saya yang akan saya babat habis di dalam praktek perdagangan ini bukan Indonesia, bukan produknya Indonesia, melainkan produknya negara Y ini. Saya harus hapuskan. Karenanya apa, motifnya apa, bisa banyak. Bisa karena memang ada sentimen politik, bisa karena ada perang dagang, apapun itu bisa banyak ya. Jadi memang tujuan dia melakukan dumping itu bukan untuk mendapatkan pangsa pasar paling banyak, melainkan untuk menghancurkan produk dari negara ini tadi. Bisa juga dari negara yang bersangkutan ya, dari negara importir ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga dumping predatory ini dilakukan kepada pelaku usaha dari produk serupa dari negara lain yang ada di negara tersebut. Nah, di Indonesia ini dari negara Y, ini dari Indonesia sendiri, ini dari negara X, dan ini dari negara C lah kayak gitu ya. Kenapa dia nggak menghancurkan negara C aja gitu? Karena memang ya have no problem with them gitu. Nah, jadinya yang saya mau hancurkan ini cuma negara Y aja karena memang saya ada sentimen tertentu gitu. Nah, harganya ketika misal aduh hancur negara saya nih, dia bisa-bisanya mengeluarkan salep dengan produk yang benar-benar serupa dengan produk saya sehingga harganya itu sangat jauh, spesifikasinya itu sangat mirip, orang-orang itu beralih kepada produknya dia. Akhirnya perusahaannya negara Y ini bangkrut, hengkang dari negara tersebut. Ya udah, setelah dia hengkang dari negara tersebut, dari Indonesia nih, ini harganya akan kembali seperti semula gitu. Jadinya harganya itu akan bersaing kembali secara sehat dengan produk-produk yang lain yang serupa dari negara lain maupun dari produk lokal yang ada di negara tersebut gitu. Dumping predatory ini sifatnya lebih kejam ya dibandingkan dengan dumping persisten yang memang dia itu tujuannya hanya untuk menguasai pangsa pasar yang ada di suatu negara. Dari pembahasan kita mengenai dumping itu tadi, kita dapat menyimpulkan dong ya, dampak negatifnya dumping itu apa aja sih gitu. Beranjak dari penjelasan mengenai dumping yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari apa itu dumping, bagaimana GATT itu mengaturkan mengenai dumping, kemudian klasifikasi dumping secara umum. Sekarang kita bisa mengetahui bahwa dampak negatif dari dumping itu cukup besar ya, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya memang. Nah, jadinya tentunya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, hukum perdagangan internasional itu kan tujuannya untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan atau praktek-praktek yang merugikan antar negara anggota gitu kan. Ini adalah tujuan dari praktek hukum ini adalah tujuan dari diaturkannya hukum perdagangan internasional di dalam GATT
oleh WTO gitu. Kemudian meningkatkan standar hidup umat manusia, meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian pengembangan kerjasama multilateral yang baik. Nah, akan tetapi dengan adanya dumping ini tadi, dengan terjadinya dumping ini tadi, ternyata tujuan-tujuan ini akan terhambat untuk tercapai gitu. Kenapa? Karena produk sejenis dalam negeri tentu akan kalah bersaing kalau misalkan dia itu melakukan dumping yang persisten itu tadi, atau mungkin dumping yang predatory dengan tujuan dari produk lokal yang ada di negara tersebut gitu ya. Terus kemudian karena adanya kalah persaingan itu tadi, tentunya produksi dalam negeri dari produk terkait itu tentu akan mengalami penurunan barangnya, karena barangnya nggak laku ya, nggak memiliki pangsa pasar gitu. Akhirnya karena barangnya tidak laku, perusahaan kemudian memutuskan untuk mengurangi pekerja, untuk mengurangi pegawai, atau bahkan lebih parahnya lagi perusahaan itu bisa mengalami kebangkrutan kalau misalkan dumping itu tetap dilaksanakan. Nah, ketika kemudian ada pihak yang mengalami hal ini, ada perusahaan yang mengalami hal ini di suatu negara yang bersangkutan, negara asal atau negara importir lah kayak gitu ya, negara asal dari perusahaan tersebut bisa kok melakukan keberatan kepada WTO. Misalnya tadi kita kembali nih pada skema yang pertama, skema negara Y tadi yang dia itu menjadi korban lah kayak gitu ya dari dumping predatory yang dilakukan oleh negara X, kayak gitu. Nah, negara Y ini kan perusahaannya bangkrut nih, karena saya nggak bisa bersaing nih, saya tarik kembali gini, saya tarik kembali nih produk saya, kemudian karena adanya penurunan produksi, tidak laku di negara tersebut, yang mana padahal negara tersebut pangsa pasar saya tadinya tuh paling banyak, apa segala macam, akhirnya saya harus memutuskan untuk mengurangi pekerja dan akhirnya menghapuskan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika kemudian negara negara Y menyadari, wah ternyata ini si negara X sedang melakukan dumping predatori nih. Negara Y itu bisa melakukan keberatan, bisa mengajukan keberatan ke WTO gitu ya. Nah, itu dalam hal negara lain yang menjadi korban dari predator. Bagaimana dengan negara importir yang mana hal ini Indonesia gitu ya. Indonesia sendiri ternyata yang menjadi korban dari dumping yang dilakukan oleh negara X itu tadi. Indonesia juga bisa mengajukan keberatan kepada WTO mengenai tindakan dumping, tuduhan dumping lah bahasanya gitu ya. Dia menuduhkan kepada negara X bahwa negara X ini melakukan dumping di negaranya dia, sehingga menyebabkan perusahaannya dia, produk lokalnya dia itu tidak laku lah kayak gitu ya, kehilangan pangsa pasar. Nah, dalam hal ini praktek dumping yang dilakukan oleh negara X itu merupakan praktek dumping yang dilarang oleh GATT. Kenapa? Karena sudah muncul nih keberatan-keberatan diajukan oleh negara-negara yang merasa dirugikan, dan ternyata setelah ditinjau terdapat causal link atau hubungan timbal balik antara kerugian yang dialami oleh dua negara ini tadi, anggapannya pada skema 1 dan skema 2 itu tadi, dengan praktek dumping atau dengan penentuan harga yang dilakukan oleh negara X ini tadi, penentuan harga terhadap produk serupanya ini tadi gitu. Ternyata ada hubungannya nih, hubungan timbal balik satu sama lain antara kerugiannya ini dengan penentuan harganya itu tadi. Nah, dengan demikian dumping yang sedemikian itu oleh WTO akan ditetapkan sebagai dumping yang dilarang, dikarenakan dumping yang dilakukan oleh negara X ini termasuk ke dalam dumping yang mengarah kepada tujuan-tujuan negatif yang merugikan pihak lain di dalam praktek perdagangan internasional. Nah, akan tetapi ketika misalnya ternyata dia melakukan dumping sambil salto, sambil kayang dan lain-lain, ternyata si produk ini dan produk ini itu ternyata tidak keberatan dan tidak mengalami kerugian, atau bahkan dia mengalami kerugian tapi tidak keberatan, ya WTO tidak bisa menganggap bahwa dumping yang dilakukan oleh negara ini itu merupakan dumping yang dilarang, dan dumpingnya yang dia lakukan itu sejauh tidak ada keberatan dan kerugian yang diajukan kayak gitu, yang dituduhkan bahwa ini terjadi kerugian dan lain-lain seperti yang saya jelaskan itu tadi, tidak ada pengaduan itu tadi, ya dumping itu diperbolehkan. Ini kan dampak negatifnya ya. Dampak positifnya apa sih dumping itu? Nah, ini adalah PR kalian, dan ini kira-kira mungkin nanti akan saya wujudkan dalam bentuk soal UTS ya. Jadi kira-kira kalian harus mempelajari apa sih kira-kira dampak positif dumping itu, sekiranya nanti akan saya munculkan ini di dalam soal ujian tengah semester kita. Berlanjut ke pembahasan subtema kedua mengenai regulasi anti dumping. Dari tadi kan kita bahas itu mengenai dumping. Nah,
regulasi anti dumping. Artinya regulasi ini kontra terhadap praktek dumping gitu ya. Ini sebenarnya sudah kita bahas sebagian tadi pada saat saya mencontohkan, memberikan skema dan lain-lain, membahas pada bagian subtema dasar-dasar dumping itu tadi. Saya sudah bahas sedikit tidak mengenai regulasi anti dumping, apakah dumping itu diperbolehkan atau tidak. Kalian sudah bisa menyimpulkan jawabannya. Kemudian dumping dalam perspektif GATT itu juga sudah saya gambarkan ya. Bisa jadi dumping itu dilarang apabila dia tuh merugikan perekonomian negara lain secara material. Kemudian kerugian ini ternyata disebabkan dikarenakan dia itu menyebabkan LTFV itu tadi, harga yang sangat rendah itu tadi, dan ternyata ada causal link atau hubungan timbal balik antara kerugian dengan penentuan harga itu tadi, maka dumping tersebut dilarang dalam GATT. Akan tetapi bisa jadi juga diperbolehkan apabila tidak timbul kerugian dari praktek dumping yang dilakukan, bahkan terjadi keuntungan dari praktek dumping itu tadi. Intinya tidak ada pihak yang merasa merugi dan keberatan lah dengan praktek dumping itu tadi. Itu semua sudah kita bahas sehingga tidak perlu lagi kita ulang pembahasan itu. Sekiranya kalian sudah bisa menyimpulkan dari penjelasan saya tadi. Agar singkat video kita langsung aja membahas mengenai regulasi anti dumping dalam hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia ya. Jadi untuk jawaban apakah dumping itu diperbolehkan atau tidak sudah clear menurut saya. Jadi kalau misalkan di sini kita membahas mengenai regulasi anti dumping, artinya di sini bukan lagi kita membahas mengenai dumping yang diperbolehkan ya. Kita sudah membahas mengenai dumping yang tidak diperbolehkan. Ketika misalnya tadi di tahap yang ini ada praktek dumping nih. Ini ada praktek dumping. Nah, kemudian dari praktek dumping ini ternyata ada pihak yang dirugikan. Nah, kemudian setelah dia dirugikan, bagaimana nih GATT dan hukum nasional, GATT di sini hukum internasional dan hukum nasional Indonesia itu menanggulangi kerugian tersebut gitu. Bagaimana ketentuan dalam hukum internasional dan ketentuan dalam hukum nasional Indonesia mengakomodir kerugian-kerugian yang terjadi dari praktek dumping yang dilakukan oleh pihak yang melakukan dumping itu tadi gitu ya. WTO itu pada dasarnya mengaturkan mekanisme pengajuan keberatan oleh negara-negara terkait terjadinya praktek dumping yang merugikan. Kalau misalkan ada dumping, itu WTO ternyata ngatur kok bagaimana mekanisme pengajuan keberatannya itu tadi yang sudah kita bahas itu tadi. WTO itu mengakomodir negara-negara untuk mengajukan keberatannya itu tadi sampai dijatuhkannya anti-dumping duty sesuai dengan selisih harga normal dan harga dumping yang disebut dengan margin dumping. Nah, jadinya dalam pasal 7 persetujuan anti-dumping bahkan diatur mengenai tindakan sementara yang boleh diambil oleh suatu negara anggota yang terkenai praktek dumping yang menjadi korban lah kayak gitu ya dari praktek dumping yang merugikan itu tadi. Jadi tindakan sementara ini bisa mulai diterapkan pada saat dimulainya penyelidikan untuk mencegah kerugian yang semakin menjadi-jadi kepada negara tersebut sebagai si korban. Setelah proses penyelidikan itu ternyata tidak terbukti bahwa si negara X misalnya tadi itu melakukan praktek dumping, kalau misalkan sudah terbukti nih ternyata dari hasil penyelidikan itu negara X yang dituduhkan, makanya bahasanya itu dituduhkan ya. Dalam keberatannya itu dituduhkan melakukan praktek dumping. Nah, ternyata negara X yang dituduhkan ini tidak terbukti melakukan praktek dumping, ya udah selesai sampai di situ tuh kasusnya. Nah, tapi kalau misalkan terbukti ya udah lanjut. Lanjutnya gimana, Bu? Kalau misalkan ternyata negara X itu tadi terbukti nih melakukan praktek dumping. Apabila suatu negara itu ternyata terbukti nih positif kalau dia melakukan praktek dumping dan ditemukan bahwa ini adalah produk-produk dumping. Nah, terhadap produk-produknya tersebut, negara importir, negara yang dirugikan gitu ya. Misalnya yang saat ini contohnya Indonesia, berarti negara importir itu dapat mengenakan bea masuk anti dumping dan bea masuk tambahan terhadap produk ini tadi sebagai sanksi karena dia sudah melakukan praktek dumping itu tadi. Itu kan di hukum internasional ya, itu di GATT. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia, Bu? Bagaimana regulasi anti dumping menurut hukum nasional di Indonesia? Indonesia itu kan melakukan ratifikasi terhadap GATT ya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Akan tetapi, ratifikasi GATT ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 ini tadi, ternyata tidak mengaturkan mengenai anti dumping. Kemudian apakah dengan tidak diaturnya substansi mengenai anti dumping di dalam ratifikasi GATT itu tadi kemudian Indonesia itu pro dumping? Oh tidak ya, ternyata Indonesia itu juga tetap berpendapat bahwa praktek dumping
itu merupakan praktek yang tidak adil dan merugikan. Nah, akhirnya karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, regulasi mengenai anti dumping di Indonesia itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, PP Nomor 34 Tahun 1996, dan Kepmen Perindustrian dan Perdagangan nomor sekian-sekian, bisa kalian lihat sendiri di PPT itu. Pengaturannya itu tidak di dalam Undang-Undang Ratifikasi, melainkan di PP Teknis dan Kepmen teknisnya dari undang-undang itu tadi, gitu ya. Gitu dia regulasi dari anti dumping menurut hukum Indonesia. Nah, kemudian bagaimana Bu implementasi dari regulasi anti dumping secara internasional maupun secara nasional ini tadi? Apakah berjalan secara efektif? Apakah dia itu ditegakkan? Kemudian bagaimana di Indonesia, apakah ada badan tertentu yang memang dia itu tujuannya untuk menangani praktek dumping yang merugikan itu tadi? Secara internasional itu udah bisa kita lihat ya bagaimana komitmen dari hukum internasional dalam menangani praktek dumping yang merugikan. Pertama-tama WTO itu memiliki dispute settlement mechanism dan dispute settlement body yang tujuannya itu adalah untuk menengahi keberatan-keberatan atau menjadi wadah yang mengakomodir penyelesaian sengketa yang diajukan oleh negara-negara yang merasa dirugikan karena praktek dumping yang merugikan itu tadi. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen hukum internasional untuk mewadahi penyelesaian sengketa mengenai praktek dumping yang merugikan gitu ya, sekaligus menjadi komitmen bagi hukum internasional untuk menegakkan atau mengimplementasikan peraturan-peraturan mengenai anti dumping secara internasional. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga memiliki komitmen yang sama? Iya, sama ya. Jadi Indonesia secara nasional itu juga memiliki komitmen yang sama dalam memberantas praktek dumping yang merugikan gitu, untuk mengimplementasikan regulasi dari anti dumping yang sudah mereka bentuk di dalam beberapa perundang-undangan yang sudah tadi saya sebutkan itu tadi. Nah, dalam menghadapi upaya tuduhan dumping, Indonesia itu membentuk yang namanya Komisi Anti Dumping Indonesia atau bisa dikenal juga dengan KADI. Komisi Anti Dumping Indonesia ini merupakan konsekuensi yuridis dari dikeluarkannya PP nomor 34 tahun 1996 tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan. Nah, melalui KADI itu pemerintah dapat melakukan pengkajian terhadap adanya kegiatan dumping, apakah betul terjadi praktek dumping di dalam praktek perdagangan ini, dan kemudian apa tindakan-tindakan yang harus diambil ketika ternyata terbukti bahwa dalam praktek perdagangan ini terjadi praktek dumping yang merugikan salah satu pihak perdagangan. Jadi memang KADI ini istilahnya dia sifatnya kayak DSB-nya WTO lah kayak gitu ya. Dia melakukan penyelidikan terhadap pelaku praktek dumping, terhadap praktek dumping yang dituduhkan, kemudian terhadap produk-produk yang dituduhkan sebagai produk dumping atau barang dumping. Kemudian setelah dia melakukan penyelidikan, dia mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti-bukti hingga akhirnya mengerucut pada penyusunan laporan mengenai betulkah apakah ini akan kita putuskan sebagai praktek dumping atau tidak. Nah, kemudian setelah diputuskan bahwa itu merupakan termasuk ke dalam, kalau misalkan tidak ya udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah diputuskan ternyata benar nih, positif, terbukti bahwa itu merupakan praktek dumping gitu ya. KADI itu akan menyusun laporan pelaksanaan tugas yang mana hal ini akan disampaikan kepada Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. Terus apa Bu? Kalau misalkan laporannya sudah diserahkan, udah selesai gitu aja. Apakah kemudian prakteknya dihampaskan apa gimana? Iya ya, jelas nggak mungkin hanya laporannya itu disampaikan kepada Menteri Perdagangan udah kemudian selesai. KADI itu juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mencabut atau melanjutkan pengenaan bea masuk anti dumping atau bea masuk imbalan gitu ya. Memang Komite Anti Dumping Indonesia ini dia sifatnya seperti DSB-nya WTO, akan tetapi di dalam tataran hukum nasionalnya Indonesia, di dalam tataran nasionalnya di suatu negara. Nah, ini bisa berbeda-beda tentunya, pengimplementasian dari regulasi anti dumping ini bisa berbeda-beda ya dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana Indonesia itu mengimplementasikan regulasi anti dumping yang sudah diaturkan, yang mana payung utamanya itu tentu karena Indonesia itu meratifikasi GATT gitu ya, merupakan bagian dari GATT, merupakan negara anggota dari WTO, yang mana ketika dia itu sudah
menjadi negara anggota dari WTO, dia itu tunduk kepada aturan-aturan yang diterbitkan oleh WTO terkait perdagangan internasional begitu. Sekiranya cukup sekian materi pada pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya, pertemuan yang selanjutnya pertemuan ke-7. Jika sekiranya kemudian teman-teman menemukan kesulitan atau pertanyaan sebelum kita UTS mengenai materi-materi yang saya sampaikan melalui video online ini, saya akan sangat senang hati sekali kalau teman-teman itu mau bertanya baik melalui grup maupun melalui chat personal. Misalkan teman-teman itu malu, jangan sampai nanti pas UTS kemudian baru kelabakan ya, tidak tahu jawabannya apa segala macam. Baik, semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.